Desa Wonorejo diberikan penghargaan dan pendidikan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai desa sadar kerukunan. Itu diberikan pada tahun 2018 yang kemarin. Alhamdulillah karena diberikan desa ini adalah desa sadar. Kemudian kita digagas oleh Kabupaten dan Kementerian menjadi kampung moderasi. Tidak ada yang indah dilihat, cuma bisa dirasa. Persamaan orang dengan orang tidak akan memberikan level bahwa itu Islam, Kristen dan lain sebagainya. Tidak bisa kita tunjukkan begitu karena adanya sama, itu sama-sama manusia. Tetapi ketika terjalin satu komunitas dengan komunitas lain bisa bekerja sama dan bisa hidup berdampingan tanpa ada gesekan, ketika di situ ada kegiatan-kegiatan agama yang berbarengan, semuanya saling menghormati dan menghargai, kenyamanan itulah yang bisa dirasakan di hidup di pedesaan yang jauh dengan pemerintahan kota seperti itu. Mana Situbondo pada tahun 2020 nol untuk indeks desa membangun untuk desa mandiri. Kemudian pada tahun 2021 kita ada 6 desa mandiri dan tahun 2022 ini ada 16 desa mandiri di Kabupaten Situbondo. Salah satunya adalah Desa Wonorejo, Kecamatan Banyu Putih, yang memiliki daya tarik wisata alam yaitu Taman Nasional Baluran, kemudian akses menuju Waduk Bajomati, betul Pak Kades. Dan untuk yang desa sendiri ada Pantai Perengan di Dusun Pandean. Dan untuk industri pariwisatanya kita pada tahun 2019 untuk Diva Homestay merupakan juara homestay terbaik, juara 2 tingkat Provinsi Jawa Timur. Di sini juga memang penduduknya heterogen, ada berbagai suku di sini, mulai dari Madura. Bahkan makamnya di sini campur, ya, jadi tidak terpisah yang agama. Makanya akhirnya memang branding desa wisata kebangsaan ini ya memang karena secara kultural sudah berjalan sejak lama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepatah kata insya Allah akan saya berikan, semoga bermanfaat buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di kabupaten tercinta kami. Secara tidak sengaja hari ini bertemu dengan sahabat saya Mas Andre yang kebetulan karena kami punya hubungan komunikasi yang bagus dengan Dinas Pariwisata Kabupaten, dan jadwal hari ini saya adalah melakukan pendampingan desa penyangga Taman Nasional Baluran. Jadi desa penyangga di Taman Nasional Baluran itu ada 2. Yang pertama Wonorejo dan yang kedua adalah Sumberwaru. Di 2 desa itu terdapat kelompok-kelompok binaan. Kelompok binaan yang di situ adalah para pelaku UMKM di dalamnya. Yang di awal itu adalah kelompok usaha mandiri, kemudian terintegrasi dengan badan usaha milik desa dan Taman Nasional Baluran. Nah, kebetulan kami sebagai pendamping desa penyangga Taman Nasional Baluran, yaitu tugasnya untuk melakukan advokasi, pendampingan, kontrol, juga merumuskan kebijakan-kebijakan dari pihak Taman Nasional Baluran selama 10 tahun ke depan untuk bagaimana upaya dan hubungan harmonis, menjaga hubungan harmonis antara 2 desa itu dengan pihak Taman Nasional Baluran. Nah, kebetulan yang jarang terekspos juga dari Desa Wonorejo adalah kelompok usaha, sehingga itu menjadi sebuah prioritas bagi saya ketika saya melakukan pendampingan di 2 desa itu, karena memang role dari Taman Nasional Baluran adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang ada di 2 desa penyangga tersebut. Sehingga pada beberapa waktu secara berkala kami harus turun ke bawah untuk melihat proses kegiatan kelompok-kelompok yang dibina oleh pihak Taman Nasional dan BUMDes itu. Sehingga itu akan menjadi sebuah laporan secara berkala, baik per 3 bulan, per semester ataupun per tahun kepada pihak Taman Nasional Baluran.
Dan jujur saja, saya baru tahu ketika saya ngobrol dengan Pak Kades bahwa Wonorejo menjadi salah satu desa mandiri, berstatus desa mandiri, dan saya pun turut bangga karena saya mendampingi desa Wonorejo secara mandiri. Secara mandiri itu artinya tidak ada kaitannya dengan perintah dari pemerintah kabupaten atau pemerintah desa itu sendiri ataupun pemerintah kecamatan, tapi secara perasaan saja saya ingin mendampingi sebuah desa. Di awal seperti itu pada tahun 2016, 2017 saya sering keluar masuk Taman Wonorejo, bahkan saya sering tidur di rumah beberapa warga. Jadi saya tidak nginep di homestay, saya nginep di beberapa warga yang di situ warga-warga banyak informasi yang benar-benar independen. Mereka bercerita baik segi kelebihan ataupun kekurangan tentang desa Wonorejo, sehingga saya bisa memberikan sebuah masukan kepada kebetulan pada waktu itu tergabung di Gema Mahardika sebagai penggerak kelompok pemuda yang itu namanya kalau nggak salah Karang Taruna ya Pak. Jadi Karang Taruna di awal itu saya gerakkan untuk bagaimana mereka berkegiatan secara positif dan impulsif terhadap desanya. Jangan biarkan desa Wonorejo yang kondisinya sudah terpisah secara geografis oleh wilayah Situbondo karena berbatasan dengan Taman Nasional hutan yang besar, dan kita pun harus perjalanan kalau dari Assembagus ke sini kurang lebih hampir 30 menit. Artinya kan ini benar-benar terpisah, dan saya memberikan semangat moral saja kepada teman-teman, termasuk juga bagaimana naikkan informasi-informasi melalui medsos. Dan kebetulan saya juga konten kreator, sehingga di situ bukan hanya sekedar saya bola keluar masuk Wonorejo, tetapi juga minimal saya memberikan informasi dalam bentuk promosi, baik itu promosi pariwisata desanya, kemudian akses bagaimana hubungan harmonis antara Wonorejo dengan pihak Taman Nasional Baluran, termasuk juga konten-konten kreatif yang saya bentuk, saya buat tujuannya untuk mempromosikan kelompok-kelompok industri kreatif itu sampai saat ini. Dan insya Allah mungkin sampai sore Mas Andri saya ada di sini, karena kebetulan saya bukan orang sini, saya orang Assembagus. Perjalanan saya masih menempuh sekitar 30 menit Militan Baluran, dan masih ada beberapa desa yang ingin saya kunjungi, termasuk juga saya melakukan kegiatan monitoring Pak kepada desa-desa dan desa yang memiliki Pokdarwis terutama. Karena pada tahun 2018 Pokdarwis di Situbondo hanya 6 kelompok. Salah satunya adalah desa Wonorejo, tapi pada tahun 2020 justru di masa-masa COVID itu terjadi lonjakan hampir 33 Pokdarwis yang ada di Situbondo. Dan alhamdulillah mati semua pada waktu itu. Tetapi pasca kondisi mendekati normal, pasca COVID ini, saya kembali beraktivitas dan kembali lagi turun ke desa-desa untuk memberikan suntikan moral dan semangat buat teman-teman pelaku desa wisata. Jadi itu kegiatan saya setiap hari. Jadi saya jarang di rumah Pak, tidak pernah pulang kalau perlu. Jadi bisa seminggu atau 1 bulan saya tidak pulang. Gara-gara melakukan pendampingan, pindah dari rumah ke rumah, saya bisa nginep di balai desa, nginep di rumah ketua Pokdarwis dan sebagainya. Itulah aktivitas saya Pak tiap harinya. Jadi kalau Mas Andri bilang bahwa saya getol, itu bukan penilaian saya Pak, Mas Andri pribadi mungkin. Dan saya berharap memang akan muncul Pak namanya agung-agung yang lain, bukan cuma agung saya sendirian, tetapi minimal ada 50 agung lah di Kabupaten Situbondo yang bisa melakukan seperti saya, dan mereka punya rasa interest yang tinggi terhadap kabupatennya sendiri. Itu saja Pak dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, wonderful Indonesia, Situbondo.